Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku. Selamat datang di kelas virtual mata kuliah struktur baja 1. Saat ini Anda bersama saya, Widya Apriani, sebagai dosen pengampu mata kuliah struktur baja 1. Ini adalah pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang material baja dan sifat-sifatnya. Material baja dan sifat-sifatnya terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Antara lain, yang pertama yaitu material baja. Anda akan mengetahui senyawa utama penyusun baja. Yang kedua yaitu sifat-sifat mekanis baja. Dalam sifat-sifat mekanis baja, Anda akan mengetahui kurva tegangan-tegangan, kemudian modulus elastisitas, lalu modulus geser, dan Poisson ratio. Yang ketiga, Anda akan mengetahui profil baja. Profil baja tersebut terdiri dari bentuk profil baja dan tabel profil baja. Dan yang keempat adalah pengujian batang tarik. Pengujian batang tarik akan dijelaskan melalui video pengujian batang tarik. Berdasarkan sub pokok bahasan tersebut, diharapkan Anda akan memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, memahami unsur-unsur penyusun material baja, kemudian sifat-sifat mekanik dan perilaku baja. Apakah Anda pernah melihat material baja? Biasanya, material baja ini digunakan untuk apa saja? Oke, kita akan membahas tentang material satu ini. Material baja merupakan salah satu material yang memiliki keunggulan. Pemilihan material baja untuk suatu konstruksi biasanya didasari beberapa hal, antara lain kuat tarik yang tinggi, tidak dimakan rayap, tidak memiliki perbedaan nilai muai dan sut-sut, kemudian bisa didaur ulang, lebih lentur dan ringan dibanding beton dengan kekuatan yang sama. Material baja juga memiliki keunggulan yang utama, yaitu pelaksanaan struktur baja lebih cepat bila dibandingkan dengan pelaksanaan struktur beton bertulang. Material baja. Baja mulai digunakan sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Digunakan untuk peralatan sederhana, sekitar akhir abad ke-18, besi tempa sudah banyak mulai digunakan untuk pembuatan struktur jembatan. Jembatan pertama baja adalah Lord Rockdale terdapat di Inggris dengan panjang 30 meter. Baja pada dasarnya ialah besi atau Fe dengan tambahan unsur karbon C sampai dengan 1,67%, yaitu nilai maksimalnya. Semakin berkembang ilmu pengetahuan material tentang baja, maka baja ditambah dengan paduan-paduan lainnya sehingga memiliki kekuatan yang lebih unggul. Baja merupakan logam paduan antara besi dan karbon. Sir Henry dari Inggris pertama kali membuat baja dalam volume besar dan menerima hak paten dari Inggris pada tahun 1855. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa diperoleh. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal dari atom penyusun besi. Tanpa karbon, maka besi tak punya resistensi sehingga menjadi lembek. Oleh karena itu, makin tinggi kadar karbon dalam baja, maka akan mengakibatkan hal sebagai berikut. Di suatu sisi, dia akan menguntungkan karena kuat lele dan kuat tarik baja akan naik. Namun, kelihatan elongasi baja berkurang sehingga menurunkan duktilitas. Dan kemudian di sisi lain juga dapat menurunkan kemampuannya untuk dilas atau semakin sukar dilas. Senyawa utama penyusun baja. Baja merupakan material campuran alloy atau komponen utama besi beserta sejumlah karbon dengan sebagian kecil senyawa lainnya. Berbagai variasi properti baja tersebut seperti kekuatan dan duktilitas ditentukan oleh komposisi kimiawi dan sejumlah komponen pembentuknya. Karbon pendukung yang penting selain besi. Senyawa karbon sangat signifikan meningkatkan nilai kekuatan atau strength, cenderung menurunkan sifat duktilitas atau ductility. Sejumlah komponen lain yang ikut berkontribusi dalam pembentukan senyawa baja adalah mangan, tembaga, nikel, krom,
molybdenum, dan silikon. Berikut contoh paduan senyawa penyusun baja. Karbon bisa terdiri dari 0,03 sampai 1,7%. Mangan terdiri dari 0,25 sampai 1,5%. Sedangkan silikon 0,25 sampai 0,3%, lalu fosfor 0,04. Selanjutnya, mari kita pelajari sifat-sifat mekanik baja. Sifat-sifat mekanik baja ditentukan melalui kurva tegangan-regangan baja. Sifat mekanik baja adalah kemampuan bahan tersebut dalam memberikan perlawanan bila diberikan beban atau kekuatan bahan dalam memikul beban. Agar dapat memahami perilaku suatu struktur baja, maka seorang ahli struktur harus memahami pula sifat-sifat mekanik dari baja. Model pengujian yang paling tepat untuk mendapatkan sifat mekanik dari material baja adalah dengan melakukan uji tarik terhadap suatu benda uji. Sifat mekanik baja dapat dilihat dari gambar 1 berikut ini, yang merupakan hubungan tegangan-regangan. Pergerakan grafik didasari dari lama dan besar beban yang dikenai pada saat pengujian. Coba perhatikan grafik. Grafik terdiri dari sumbu arah X yaitu berupa regangan dan sumbu arah Y yaitu berupa tegangan. Anda akan mulai memperhatikan dari titik awal yaitu titik 0. Ketika diberi beban, maka grafik akan naik ke atas dengan warna hijau. Garis yang warna hijau menandakan adanya penambahan regangan leleh yang linear terhadap tegangan leleh. Daerah yang warna hijau disebut daerah elastis. Pada titik ujung daerah ini kita sebut dengan tegangan leleh atau FY. Kemudian, ketika diberi beban selanjutnya, maka kenaikan regangan leleh tidak sebanding lagi dengan kenaikan tegangan leleh. Regangan leleh lebih cepat naik daripada nilai tegangannya. Daerah ini disebut daerah plastis. Kalau tadi disebut daerah elastis, kalau kena beban, maka setelah beban diangkat, maka baja akan kembali seperti semula. Itu dinamakan daerah elastis. Tapi ketika sekarang berada di daerah plastis, beban ditaruh di atas baja. Ketika beban tersebut diangkat, maka baja tidak akan kembali seperti semula bentuknya. Baiklah, kita lanjutkan prosesnya. Setelah daerah plastis, maka baja akan mengalami daerah strain hardening. Daerah strain hardening ini adalah daerah di mana baja akan mengalami tegangan tarik batas atau F ultimate, di mana titik ultimate ini adalah kemampuan maksimum dari baja tersebut ketika dikenai beban. Lalu selanjutnya adalah daerah nicking. Daerah nicking adalah daerah di mana ketika baja tersebut mengalami penurunan tegangan terhadap regangannya, sampai akhirnya dia mengalami titik putus. Bagaimanakah baja itu mengalami putus dan bentuknya? Anda dapat melihat pada gambar di atas. Spesifikasi bahan baja. Jenis baja dibedakan berdasar nilai tegangan putus, tegangan leleh minimum, dan peragangan minimum. Jika dilihat dari sifat mekanis baja struktural di SNI 031729-2002, jenis baja dibagi menjadi 5 bagian. Jenis baja dinamai dengan kode BJ, BJ34, BJ37, BJ41, BJ50, dan BJ55. Jenis baja ini ditentukan oleh nilai tegangan putus atau FU, tegangan leleh atau FY, dan peragangan minimumnya. Apakah itu tegangan? Tegangan adalah gaya yang bekerja pada baja per satuan luas penampang baja. Tegangan leleh atau yield stress ini juga bisa digambarkan dari grafik sebelumnya. Tegangan leleh ini merupakan nilai tegangan yang ketika dilampaui material akan meregang dengan cepat atau mulai meleleh. Sedangkan tegangan putus ini adalah kemampuan maksimum dari baja, yaitu setelah melampaui yield stress, material akan meregang dan kecepatan yang jauh lebih cepat sebelum akhirnya dia putus. Selain spesifikasi tegangan tersebut, ketika mendesain kita juga memerlukan spesifikasi lainnya seperti modulus elastisitas atau E, modulus geser atau shear, Poisson ratio, dan koefisien pemuaian. Mari kita lihat item selanjutnya. Modulus elastisitas.
Modulus elastisitas baja adalah kemiringan dari kurva tegangan dibandingkan dengan regangan, atau suatu ukuran bagaimana suatu material akan rusak dan berubah bentuk jika ditempatkan di bawah tegangan. Perhatikan gambar tersebut. Di samping, kita lihat ada 3 gambar. Di sana adalah gambar-gambar yang menyatakan bahwa suatu beban dikenai pada suatu benda. Perbandingan antara suatu tegangan atau stres terhadap regangan dari benda tersebut disebut dengan modulus kelentingan atau modulus elastisitas. Modulus Young itu adalah tegangan tarik desak dibagi dengan regangan tarik desak, atau stres dibagi dengan strain, sigma dibagi dengan epsilon. Apa itu tegangan? Tegangan adalah gaya per satuan luas, sedangkan regangan adalah delta L per L atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Sehingga persamaan modulus elastisitas dapat dinyatakan dengan F kali L0 per A kali delta L. F adalah gaya yang itu bisa berupa gaya tarik maupun gaya tekan. Gaya yang berada di luar tadi bisa disamakan dengan gaya internal yang berada pada suatu benda. Untuk mendapatkan nilai tegangan, maka gaya internal tadi kita kalikan dengan luasan yang ada. Mari kita lihat apa itu regangan. Lihat gambar di samping. Regangan adalah panjang mula-mula L0 dibagi dengan delta L-nya, yaitu pertambahan panjang. Semakin kecil modulus elastisitas sebuah benda, maka akan semakin mudah bagi bahan untuk mengalami perpanjangan atau perpendekan. Begitu pula sebaliknya. Sebagian besar modulus elastisitas sebuah benda, maka akan semakin sulit bagi bahan untuk mengalami perpanjangan atau perpendekan. Ini adalah gambaran modulus elastisitas beberapa jenis benda. Anda dapat melihat posisi baja berada pada 20 kali 10 pangkat 10 Newton per milimeter, sedangkan besi 21 kali 10 pangkat 10, beton 2,3 10 pangkat 10 Newton per milimeter. Kita selanjutnya membahas tentang modulus geser. Modulus geser, shear strain. Modulus geser dilambangkan dengan G atau kadangkala S atau I. Didefinisikan sebagai rasio tegangan geser terhadap regangan geser, di mana satuan turunan SI modulus geser adalah Pascal. Anda perhatikan modulus geser berikut. Gambar di bawah ini menunjukkan adanya gaya yang bersifat geser. Gaya yang bersifat geser ini akan menyebabkan gaya yang bersifat geser atau F ini pada suatu benda yang mempunyai luas penampang A akan menyebabkan perpindahan berupa delta X. Delta X adalah perpindahan jarak dengan mempunyai sudut berupa theta. Kita dapat merumuskan bahwa modulus geser adalah delta X dibagi dengan L, di mana tan theta adalah G dalam fungsi L berupa F gaya dibagi luas penampang dibagi dengan regangan, sehingga diperoleh F per A dibagi delta X per L, atau geser shear strain adalah F per A dibagi tan theta. Kita akan melihat Poisson rasio baja. Ini merupakan hal penting yang perlu diketahui dalam mendesain baja. Hubungan antara stres dan strain kita ketahui itu adalah elastic modulus atau modulus elastisitas. Kita lihat, apa itu Poisson ratio? Poisson ratio adalah perubahan arah X dibanding perubahan ke arah Z, atau perubahan ke arah Y dibanding perubahan ke arah Z. Anda bisa melihat dan membuktikannya pada gambar kotak di sebelah kanan. Baik, kita kembali ke bentuk dari material baja. Material baja terbagi dari 2 bagian. Ada yang disebut dengan hot roll shape. Hot roll shape adalah material baja yang bentukannya dibentuk dari proses bilas panas. Material ini biasanya digunakan untuk industrial building, workshop, transmission tower, jembatan, stadion, offshore platform structure, hanggar pesawat terbang, dan struktur-struktur besar lainnya.
Pada gambar A, Anda akan melihat tipe L shape yaitu wide flank shape atau biasa disebut sebagai tipe WF. Tipe WF ini terdiri dari bagian flank, kemudian terdiri dari bagian web atau bagian badan. Lalu ada juga bentuk American Standard Beam. Lalu ada juga bentuk American Standard Channel atau kita bisa sebut sebagai channel, angel, dan bentuk T. Bentuk lain berupa pipe, structural tubing, bars, dan plates. Pernahkah Anda temui material baja struktural pada lingkungan sekitar Anda? Ya, ini adalah bentuk-bentuk material baja struktural. Apa itu baja struktural? Baja yang digunakan sebagai elemen utama, pendukung, atau penahan beban pada struktur. Baiklah, kita akan melihat curve form shape. Ini juga jenis material baja, tapi material ini bentukannya dilaksanakan secara gilas dingin. Oleh karena itu, pada proses dingin, baja ini hanya dapat dibentuk dengan bentuk yang sangat tipis. Curve form shape atau disebut juga sebagai baja ringan. Baja ringan biasanya digunakan untuk struktur penahan beban ringan, seperti rangka atap, rumah sederhana, atau bagian arsitektural lainnya. Karena bentuk lebih kecil dan tipis ini, makanya struktur baja ringan ini dominan sebagai baja material pendukung. Apa saja bentuknya? Bentuknya bisa channel, bisa Z-shape double channel, angel, dan head section. Pernahkah Anda melihat bentuk-bentuk ini dan apa saja fungsinya di lingkungan sekitar Anda? Kadangkala, untuk struktur yang baik desainnya, material baja ringan juga sudah digunakan untuk struktur-struktur bangunan tertentu. Tentu saja ini membutuhkan desain yang sangat baik dan pemerhatian kekuatan dari material tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuletan material. Penggunaan material baja dengan mutu baja lebih tinggi dari BJ37 tanpa ada perlakuan panas akan mengakibatkan bahan tidak memiliki duktilitas yang baik dan bahan yang getas mudah patah. Sehingga penggunaan material yang demikian perlu mendapat perhatian yang lebih dari seorang perencana struktur. Dalam perencanaan struktur baja, keuletan material atau toughness adalah ukuran dari suatu material untuk menahan terjadinya putus atau fracture, atau dengan kata lain adalah kemampuan untuk menyerap energi. Keuletan material juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menahan terjadinya perambatan retak akibat adanya petikan pada badan material. Retak yang merambat akan mengakibatkan keruntuhan getas pada material. Keruntuhan getas. Meskipun keruntuhan struktur baja pada umumnya merupakan keruntuhan ductile, namun dalam bermacam variasi kondisi, keruntuhan baja dapat merupakan keruntuhan getas. Keruntuhan getas adalah merupakan suatu keruntuhan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa didahului deformasi. Selanjutnya adalah sobekan lamelar. Pembuatan profil baja umumnya dilakukan dengan proses gilas panas. Proses ini mengakibatkan profil mempunyai sifat yang berbeda dalam arah gilas, arah transversal, dan arah ketebalan. Dalam daerah elastis, sifat-sifat baja dalam arah gilas dan transversal hampir sama. Namun, duktilitas dalam arah ketebalan jauh lebih kecil daripada duktilitas dalam arah gilasnya. Sobekan lamelar merupakan keruntuhan getas yang terjadi pada bidang gilas akibat gaya tarik besar yang bekerja tegak lurus ketebalan elemen flat profil. Karena regangan yang diakibatkan oleh beban layan biasanya lebih kecil dari regangan leleh, maka beban layan tidak diperhatikan sebagai penyebab sobekan lamelar. Pada sambungan las dengan kekangan tinggi, sobekan lamelar disebabkan oleh penyusutan las yang mengakibatkan timbulnya regangan yang beberapa kali lebih besar daripada regangan lelehnya. Keruntuhan akibat sobekan lamelar dikategorikan sebagai keruntuhan getas. Sobekan lamelar umumnya dijumpai pada sambungan-sambungan las berbentuk T seperti pada gambar di bawahnya. Di samping itu, ukuran las juga mempengaruhi terjadinya sobekan lamelar.
Sebaiknya ukuran las tidak melebihi dari 20 mm untuk menghindari terjadinya sobekan lama. Yang terakhir adalah keruntuhan lelah. Pembebanan yang bersifat siklik, khususnya beban tarik, dapat menyebabkan keruntuhan meskipun tegangan leleh baja tidak pernah tercapai. Keruntuhan ini dinamakan keruntuhan lelah atau fatigue failure. Keruntuhan lelah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu jumlah siklus pembebanan, daerah tegangan layan, perbedaan antara tegangan maksimum dan minimumnya, kemudian cacat-cacat dalam material tersebut, seperti retak-retak kecil. Baiklah, kemudian kita akan lanjutkan bagaimana pengujian tarik baja. Anda bisa melihat pada video link YouTube berikut ini. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang material baja dan sifat-sifatnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan perlu diingat bahwa media ini hanya digunakan untuk pembelajaran internal Universitas Lancang Kuning dan tidak ada maksud apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.